Pendahuluan, esensi dan urgensi pendidikan sebagai pilar pembangunan sebuah bangsa tidak pernah diperdebatkan lagi secara diametral, atau tidak adanya pro dan kontra. Namun, jika kita masuk ke arah yang lebih teknis, terdapat berbagai macam hambatan mengenai filosofi, konsepsi, penyelenggaraan, dan pendanaan, dan juga aspek teknis lainnya yang mewujudkan sebuah isu yang tentunya menimbulkan problematika. Banyak sekali faktor yang menyebabkan laju pendidikan tidak berjalan secara optimal. Faktor tersebut bisa disebabkan dari berbagai komponen sistem pendidikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai berbagai jenis masalah atau problematika pendidikan beserta dengan solusi yang telah dan akan dan perlu dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun warga dan masyarakat dan stakeholder yang terkait. Pengertian. Masalah pemerataan dan partisipasi pendidikan adalah persoalan yang berkaitan dengan bagaimana para pemangku kebijakan pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan yang ideal. Tujuan dari upaya pemerataan pendidikan tersebut yaitu guna menyiapkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya pendidikan formal atau pendidikan persekolahan yang berjenjang, di mana pada dasarnya seluruh warga negara perlu diberikan pendidikan dasar yang sama dan merata. Contoh kasusnya adalah di berbagai daerah masih banyak anak-anak yang seharusnya menjadi peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini atau kita sebut PAUD, tetapi belum menjadi bagian dari satuan pendidikan tersebut karena berbagai faktor. Begitu pula banyak sekali individu lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi, sedangkan untuk bekerja mereka belum memiliki bekal yang memadai. Faktor penyebab. Yang pertama, faktor geografis Indonesia dengan persebaran pulau-pulau yang menjadi penghambat pemerataan pendidikan. Yang kedua, faktor ledakan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Yang ketiga, faktor sosial dan budaya, misalnya kenakalan remaja yang menyebabkan putusnya pendidikan mereka. Yang keempat, yaitu faktor ekonomi. Masih banyak eksploitasi anak oleh orang tua sehingga mengganggu hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Dan yang terakhir, faktor kebijakan politik belum meratanya kualitas dan kuantitas guru yang bekerja di pedalaman tanah air Indonesia. Solusi pemerintah. Yang pertama, ialah program Indonesia Pintar. Yang kedua, program afirmasi pemenuhan kebutuhan guru di daerah 3T. Dan yang ketiga, program beasiswa. Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar atau PIP melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP, pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah 6-21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemilik kartu keluarga sejahtera, peserta program keluarga harapan, yatim piatu, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam atau musibah. Melalui program ini, pemerintah berupaya untuk meminimalisir angka putus sekolah dan menarik siswa putus sekolah karena faktor ekonomi agar kembali melanjutkan pendidikannya. Dana program Indonesia Pintar yang digunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik seperti membeli perlengkapan sekolah, uang saku, dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan, serta biaya uji kompetensi. Program afirmasi yang pertama adalah program sarjana mendidik di daerah 3T. Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia atau MBMI adalah suatu program yang implementasinya adalah dalam bentuk pengiriman sarjana ke pendidikan untuk mengabdi di daerah terpencil sebagai pendidik selama 1 tahun.
yang dikenal sebagai Program Sarjana Mendidik di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Tertular atau SM3T. Yang kedua adalah Program Guru Garis Depan dan guru yang bertugas di daerah khusus. Program Guru Garis Depan atau GGD merupakan program afirmasi pemerintah untuk dapat mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya di daerah 3T. Program ini dilakukan sebagai upaya untuk memeratakan akses pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan tenaga pendidik di daerah 3T. Program yang ketiga adalah Pendidikan Profesi Guru atau PPG dalam jabatan. Dalam melaksanakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang kewajiban guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi yang telah menyelenggarakan program pendidikan profesi guru dalam jabatan dimulai tahun 2018. Program yang keempat adalah program sertifikasi keahlian dan sertifikasi pendidik bagi guru SMA atau SMK atau disebut juga program keahlian ganda. Dengan adanya program ini, diharapkan guru normatif bisa mendapatkan sertifikat keahlian sebagai guru produktif. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Program kelima adalah pemberian subsidi bantuan pemerintah, konversi GTK, PAUD, dan Dikmas. Program pemberian subsidi bantuan pendidik konversi GTK, PAUD, dan Dikmas tahun 2017, pemerintah memberi dana bantuan pendidikan melalui konversi kepada 1.819 orang yang tersebar di 36 perguruan tinggi seluruh Indonesia dengan jurusan yang sesuai dengan bidang PAUD dan Dikmas. Lalu program terakhir yang keenam adalah program diklat berjenjang bagi pendidik PAUD. Program diklat berjenjang bagi pendidik PAUD tahun 2017, pemerintah menyelenggarakan program diklat dasar yang dilakukan oleh PKG sebagai organisasi mitra dan pelatihan calon pelatih PCP. Dasar yang dilakukan oleh HIMPAUDI dan IGTKI perwakilan provinsi. Sasaran diklat tersebut berjenjang tinggi dasar adalah guru PAUD non-formal yang berkualifikasi SLTA dan SLTP dan belum mendapatkan kesempatan mengikuti diklat berjenjang yang berjenis. Program beasiswa. Adapun beasiswa yang sudah terbukti banyak membantu program pemerataan pendidikan adalah beasiswa LPDP Kemenkeu, beasiswa Bidik Misi Kemendikbud, beasiswa Santri Berprestasi dan Hafiz Quran Kemenak dan kementerian lainnya, beasiswa Indonesia Pintar, beasiswa National Champion Scholarship Tanoto Foundation, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa unggulan atau BU Masyarakat Berprestasi, dan beasiswa Astra. Poin pembahasan selanjutnya adalah mengenai masalah efektivitas dan mutu pendidikan. Adapun pengertiannya yaitu efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Berkaitan dengan itu, masalah efektivitas pendidikan berkenaan dengan tingkat keberhasilan sistem atau satuan pendidikan dalam melaksanakan proses pendidikan. Masalah efektivitas pendidikan juga berkaitan dengan rasio antara tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan atau output, yang artinya sejauh mana tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Sedangkan mutu berasal dari bahasa Latin yakni qualis yang berarti what kind of atau tergantung kata apa yang mengikutinya. Menurut Salis pada tahun 2003, mutu adalah konsep yang absolut dan relatif. Mutu yang absolut ialah mutu yang idealismenya tinggi dan harus dipenuhi serta berstandar tinggi dengan sifat produk yang bergengsi tinggi. Mutu yang relatif bukanlah sebuah akhir, namun sebuah alat yang telah ditetapkan atau jasanya yang dinilai, yaitu apakah telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Sumber daya manusia di Indonesia belum memiliki daya saing yang berkualitas unggul. Ini tentunya berkaitan erat dengan mutu pendidikan di Indonesia yang masih belum bisa dikatakan ideal atau perlu banyak upaya peningkatan. Lalu yang selanjutnya adalah karakteristik mutu pendidikan. Yang pertama ada kinerja atau performa yang artinya berkaitan dengan aspek fungsional pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu yang selanjutnya adalah waktu wajar atau timelines yang artinya sesuai dengan waktu wajar yang meliputi memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu, efektif, dan efisien. Lalu yang ketiga adalah handal atau reliability yang artinya usia pelayanan yang bertahan lama. Dan selanjutnya adalah daya tahan atau durability yang artinya tahan terhadap segala kondisi buruk. Lalu indah atau estetis yang artinya eksterior, interior, dan media pembelajaran yang digunakan dibuat seindah mungkin. Lalu selanjutnya adalah hubungan manusiawi atau personal interface yang artinya menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme. Adapun faktor penyebabnya yaitu yang pertama adalah misorientasi tujuan pendidikan yang cenderung materialisme. Yang kedua, pengembangan kebijakan pendidikan yang masih berbasis kepentingan politik dalam rangka melanggengkan status quo. Yang ketiga, kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik yang kurang bisa mengikuti perkembangan iptek. Lalu yang keempat ada kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai. Lalu yang terakhir adalah kurang berkembangnya sosialisasi hasil penelitian pendidikan kepada masyarakat luas. Poin selanjutnya adalah upaya pemecahan masalah. Dalam upaya pemecahan masalah dapat kita lakukan berbagai cara. Yang pertama, menguatkan kembali filsafat pendidikan Indonesia dengan memperkuat pemahaman tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan filsafat pendidikan Pancasila. Selanjutnya dengan memberlakukan standar nasional pendidikan secara ajek atau tetap dan terkontrol. Yang ketiga, sistem pendidikan harus adaptif dan inovatif terhadap perkembangan zaman, terutama untuk menghadapi abad 21, industri 5.0 dan perkembangan teknologi. Yang selanjutnya, perlunya dilakukan pembenahan secara sistematik dalam hubungannya dengan permasalahan pendidikan. Upaya selanjutnya, dengan pemberian kesempatan yang luas pada para guru untuk dapat mengembangkan kompetensinya, baik itu dalam bidang akademik, profesional, sosial, maupun pribadi. Selanjutnya, pada pengembangan kurikulum, perlu dilakukan penyeimbangan dalam hubungannya dengan aspek konten, kognitif, motorik, dan sikap serta aspek konteks. Dan materi pembelajaran siswa sebaiknya dipilih hal yang esensial dan strategis. Selanjutnya, standar dan praktek penilaian hasil belajar siswa secara nasional yang dilakukan dengan memperhatikan berbagai kompetensi siswa perlu diperbaiki. Dan perlunya diupayakan pengadaan buku teks dan fasilitas kelas seperti media dan cara pemanfaatannya. Slide selanjutnya masih terkait tentang upaya pemecahan masalah, yang mana masih ada 5 poin yang harus dilakukan. Yang pertama, perlunya pemanfaatan sumber belajar di lingkungan sekolah. Selanjutnya, pengembangan kreativitas siswa perlu dilakukan dengan jalan memberikan peluang untuk berkreasi secara bebas dan bertanggung jawab. Yang ketiga, perlunya pemberian materi pembelajaran yang sifatnya esensial dan strategis. Selanjutnya, perlunya dilakukan pembenahan dalam hal penilaian hasil belajar siswa sehari-hari di kelas. Dan yang terakhir adalah perlunya dilibatkan semua unsur sekolah seperti siswa, guru, dan pengelola sekolah dalam pengambilan keputusan tentang perencanaan tanpa memaksakan kehendak secara sepihak. Pada slide ini saya akan membahas pengertian dari masalah efisiensi pendidikan. Efisiensi sendiri artinya dengan menggunakan tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya.
Dan menurut Winham dalam Suryadi, bahwa efisiensi adalah sebagai suatu keadaan yang menunjukkan bahwa tingkat keluaran secara optimal dapat dihasilkan dengan menggunakan komposisi masukan yang minimal, atau memelihara suatu tingkat keluaran tertentu dengan tingkat masukan yang tidak berubah atau yang lebih rendah. Selanjutnya, contoh hal yang menjadi masalah efisiensi pendidikan. Yang pertama, biaya pendidikan yang tidak sebanding dengan peningkatan kualitas SDM sebagai output pendidikan. Selanjutnya, generasi milenial yang memiliki gejala kurang positif terhadap perkembangan teknologi. Yang ketiga, kualitas tenaga pengajar yang kurang baik. Dan yang terakhir adalah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, adapun faktor penyebab masalah efisiensi pendidikan, antara lain tataran operasional dan evaluasi pengembangan pendidikan kurang efektif, sehingga dampak dari besarnya dana pada peningkatan kualitas SDM kurang terasa. Selanjutnya, adanya kesenjangan antara stok tenaga pendidik yang tersedia dengan jatah pengangkatan PNS yang sangat terbatas. Yang ketiga, masalah penempatan studi sering mengalami kepincangan, tidak disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Yang keempat, penggunaan prasarana dan sarana pendidikan yang tidak efisien. Yang kelima, perubahan kurikulum sering menghabiskan dana yang cukup besar untuk sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang keenam, banyak distribusi sarana pembelajaran tanpa dibarengi dengan pembekalan kemampuan sikap dan keterampilan calon pemakai, ataupun tanpa dilandasi oleh konsep yang jelas. Yang terakhir, porsi dana besar untuk UN dan sertifikasi tenaga pendidik masih belum berbanding lurus dengan kualitas yang dihasilkan. Lalu, bagaimana cara kita menangani permasalahan tersebut? Nah, berikut adalah beberapa solusinya. Yang pertama, melaksanakan perencanaan penggunaan dana secara matang agar terhindar dari pemborosan dan penggelapan. Yang kedua, peningkatan kualitas dan kinerja guru harus disertai pengawasan secara berkesinambungan agar dana yang dihabiskan untuk sertifikasi guru bisa berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, pengadaan sarana dan prasarana harus diimbangi dengan kualitas guru dan pelatihan petunjuk penggunaan. Yang keempat, pergantian kurikulum harus dibarengi dengan sosialisasi yang efektif dan efisien. Yang terakhir, fokuskan orientasi pendidikan pada diferensiasi potensi dan minat peserta didik agar mereka dapat bekerja dengan bahagia karena berbasis potensi dan passion. Apa itu relevansi pendidikan? Relevansi pendidikan merupakan kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan di masyarakat. Misalnya, lembaga pendidikan tidak dapat mencetak lulusan yang siap pakai. Tidak adanya kesesuaian antara output pendidikan dengan tuntutan perkembangan ekonomi. Masalah relevansi ini pada prinsipnya cukup mendasar. Pada kondisi sekarang ini, sangat dibutuhkan output pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan persiapan kerja. Adapun beberapa faktor penyebab masalah relevansi pendidikan, antara lain proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses yang berkualitas. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana dalam pendidikan. Yang ketiga, kurangnya transparansi anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan tersebut.
Yang keempat, belum didukungnya hasil-hasil pendidikan oleh sistem pengujian dan penilaian yang melembaga dan independen, sehingga mutu pendidikan tidak dapat dimonitor secara objektif dan teratur. Yang kelima, kurikulum sekolah yang terstruktur dan syarat dengan beban menjadikan proses belajar menjadi kaku dan tidak menarik. Yang keenam, sistem yang berlaku pada saat sekarang ini juga tidak mampu membawa guru dan dosen untuk melakukan pembelajaran serta pengelolaan belajar menjadi lebih inovatif. Yang ketujuh, tenaga pengajar yang kurang handal bila dibandingkan dengan tenaga pengajar di negara lain. Selanjutnya ada tenaga kependidikan sebagai fitur utama proses pendidikan, tenaga kependidikan sebagai manajer pendidikan, masalah pendidikan dan kualitas manajemen pendidikan, dan manajemen kinerja guru dan dosen. Nah, berikut ini adalah solusi pemecahan masalah relevansi pendidikan. Yang pertama, menyediakan kesempatan pemerataan belajar, yang artinya semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam suatu satuan pendidikan. Selanjutnya, pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir ataupun kelulusan. Melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa melalui keragaman jenis program studi. Yang kelima, memberi perhatian terhadap tenaga kependidikan. Yang keenam, memperluas lapangan kerja. Dan yang terakhir adalah memberikan pendidikan lanjut berbasis minat yang digratiskan oleh pemerintah.